Hey Megatron. Hey Megatron. What's wrong? Happy birthday. I am the leader of the Decepticons, Megatron. If you are willing to join the Decepticons, I will wish you a happy birthday. Iya, joget Keren deh kan? dong. Tapi keren kan? Joget deh dong. I can only treat you to my cannon barrel. Ini pool party nomor 2, ini Eazy-E sama Dr. Dre. Oh. Ini adalah party yang dibikin sama Ruthless Record. Cuman ada pool party part 1 sama part 2. Ini punya gue yang part 2. Oke. Ini kenapa gue bawa? Ini kayaknya mirip sama yang sekarang lagi rame. Yaitu? Didi. Hey Optimus Prime. Greetings. Move backwards. Move back. Jangan mundur bisa nggak? Gimana sih budak ya? Halo Super Friends, kita balik lagi di Super Talks. Ada gue Rio Wicaksono dan menurut gue itu orang tuh emang harus punya hobi sih. Cowok cewek tuh harus punya hobi, terutama cowok. Nah, karena menurut gue kayaknya seru kalau misalkan ada sesuatu yang kita kulik, kita browsing sebelum tidur gitu-gitu kan. Tapi kan biasanya kan cowok yang mengoleksi kayak action figure, pokoknya barang-barang hobi itu biasa cowok. Nah, tamu gue di hari ini gak cuma cowok, ada cewek juga. Dia adalah seorang t-shirt vintage kolektor. Satu lagi ini sih lu udah pasti tahu sih, Super Friends yang ya gak sih? Dia adalah seorang content creator tapi lebih fokus ke action figure, ke mainan. Yang dimana di Indonesia kayaknya gak terlalu banyak sih sepenglihatan gue ya. Langsung aja deh, ada Medi Renaldi dan juga Ghea Pratiwi. Halo semuanya. Setuju kan Matt kalau misalkan cowok harus punya hobi? Setuju, cewek juga punya hobi juga. Betul. Ini sih suatu kebutuhan yang ini juga sih, yang oke juga sih. Tapi kan yang biasanya kebanyakan yang punya hobi barang-barang apa ya, barang-barang yang dikoleksi itu cowok biasanya. Benar. Ya kan? Apalagi mainan ya. Gue aja Apalagi nggak mainan. nyangka loh ternyata review mainan ada penontonnya. Banyak. Iya ternyata, karena itu kan barang tersier banget kan. Iya, betul. Ini bukan barang primer, bukan barang sekunder, sangat tersier. Tapi Iya. ternyata banyak juga ternyata cowok-cowok yang kayak gue. Bisa banyak yang nonton tuh dari segala umur soalnya. Dari segala umur, Iya benar kan? banget. Iya, Walaupun kalau dicek sebenarnya emang sih ada aja gitu anak-anak kecil suka nyamperin gua apa namanya minta mainan apa segala macam, tapi sebenarnya demografinya itu Kalau kalau mainan, dilihat emang lu bapaknya? tapi banyak banget Gitu ya? dampak konten zaman sekarang. Oh gitu ya? Iya, Oh. tiba-tiba lagi sholat Jumat disamperin, "Bang Medi aku udah follow." "Iya makasih." Mana "Bang, mainannya?" "Aku udah subscribe." "Iya makasih, bagi duit lah Bang." Emang gua bapak. Iya kan? Iya. Ya, tapi emang banyak kayak gitu. Padahal demografinya itu kalau dilihat dari analytics ya itu kebanyakan 25 sampai 34. Oke. Oke, Iya, iya, iya. viewernya. Benar. Udah bekerja dong ya? Iya, Ya. karena emang gue kan juga join di grup-grup kolektor gitu ya. Dan kebanyakan kan rata-rata kayak begitu. Iya, Biasanya iya. yang udah settle, mereka Iya, udah betul. bisa beli barang-barang tersier seperti ini. Biasanya Iya. umurnya masih gituan gitu loh. Dan pembalasan. Dan pembalasan. Karena dulu pas zaman kecil mungkin ya nggak se-fleksibel itu finansialnya. Iya, ya kan? betul. Nah kalau Ghea nih, ini barang koleksiannya nih nggak main-main sih. Kaos-kaos yang jarang-jarang ya, yang rare ya Ghea ya. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Iya. Dan kaosnya rata-rata tuh kaos musik. Ada musik, ada movie, dan kawan-kawan. Ah. Tapi sebenarnya kalau gue boleh bilang ya, jangan bilang gue kolektor dong. Oh, bukan? Bukan. Apa? Gue penikmat dan part-time kolektor. Oke. Nah, boleh gitu deh. Vintage t-shirt enthusiast gitu kali ya. Enthusiast mungkin? Ya, tapi nggak bisa dibilang t-shirt doang juga. Oke. Gue sebenarnya kalaupun dibilang yang gue kumpulin itu sebenarnya nggak ada satu spesifik satu genre Ya. gitu ya. Tapi lebih kayak apa yang gue suka dulu deh. Oh, oke. Itu kan selera Selera pribadi pribadi, ya, betul. gitu. Iya. Jadi nggak. Tapi kebetulan sekarang ini gue ada bawa t-shirt sama ada satu lagi trading card. Oke. Ini akan membuat kita kayak nyesel kenapa dari dulu barang-barang yang gue punya atau yang lo punya juga sama friends itu nggak disimpan dong lo. Iya. Karena sekarang harganya mungkin lebih dibandingin dulu gitu kan. Pasti. Oke, tapi sekarang kita mulai dari Medi dulu. Medi kan backstory-nya kenapa akhirnya ngumpulin mainan waktu itu masih SMP ya kalau nggak salah, Toy Story.
Iya, itu mainan yang salah satu paling berkesan SMP. Tapi sebenarnya kalau di track back banget dari TK, dari SD sih udah suka banget sih. Oke. Udah suka banget. Bahkan dulu saking banyaknya mainan ya. Dulu gue suka gambarin mainan gue sendiri. Ya. Terus gue fotokopi. Di sekolah gue jual-jualin hasil fotokopiannya. Buat anak-anak warnain. Oh. Nah ntar duitnya buat beli Tamiya. Ya gitu-gitu aja sih. Muternya ke mainan lagi, ke mainan lagi. Oh, tapi otak bisnis lu udah jalan juga Iya. tuh ya. Ya mungkin karena saya Cina kali ya. Sama the power of kepepet. Biasanya karena kepepet jadi kreatif. Karena emang ini dulu punya target. Ya. Mau beli Beyblade, mau beli Tamiya, kayak begitu-gitu aja. Ya tapi muter lagi dari mainan jadi mainan lagi. Dulu. Nah, kalau misalnya SMP tadi Toy Story terus dari TK juga segala macam itu kan kayaknya masih agak disuapin sama orang tua ya. Yes bener. Begitu udah mainan-mainan yang sekarang, ini yang ada di meja ini yang gue udah lihat di YouTube tapi belum pernah lihat aslinya. Nanti kita lihat ya. Nah, Gue iya, pengen iya. lihat, gue senang banget lihat reaksi orang soalnya. Oh, gitu ya. Iya gue suka banget kayak wow. Karena Iya, emang iya, keren iya. banget. Keren Karena emang banget. Karena emang keren banget. Nah, akhirnya lo memutuskan untuk menjadi Medi yang sekarang, di mana lo mengkoleksi mainan-mainan yang langka, iya, terus mungkin value-nya juga tinggi. Itu gimana ceritanya, Matt? Ceritanya dulu tahun 2020 sebenarnya gue itu pengen jadi pebisnis sebenarnya. Gue sempat buka ini bukan toko ya, tempat makan soto Betawi. Gue namakan Soto Susu Butin waktu itu. Oke. Tahun 2020 ya. Ya. Di Depok. Oke. Tahu nggak COVID pertama kali di Depok? Depok betul. Iya kan? Iya. Wah udah kayak Silent Hill pak. Nggak ada orang. Kebayang Gila, lagi. bangkrut Iya. gue. Iya. Langsung tutup. Akhirnya waktu itu Buka baru berapa lama tuh, Matt? pokoknya buka lupa deh kayaknya Januari atau Februari gitu. Maret COVID. Maret lockdown iya. Maret lockdown nggak Iya, ada iya, yang iya. beli itu Depok udah kayak Zombieland kayaknya Iya, iya, bener-bener iya. sepi banget nggak ada yang beli. Akhirnya yaudah deh muter otak. Salah satu passion gue juga sih emang gue suka mainan juga terus suka konten juga. Dulu pertama kali itu sebenarnya berawal dari gue ngeduetin orang yang mirip sama Woody Toy Story. Oh. Ada klipnya dulu Oke. ini banget viral banget karena ini tersebar di FYP bahkan sampai ke orang Filipina, Thailand Oke. gitu-gitu. Jadi ada orang mirip Woody, gue ingat gue punya Woody Toy Story terus gue duetin mirip banget kan. Lo samping-sampingin. Bener. Iya. Nah semenjak itu gue jadi keinget kayaknya bisa deh ini si Woody-nya kita review gitu. Oh. Besokannya gue review ternyata rame karena emang itu ternyata barang collectible yang udah Iya, rare banget. Aha. Terus besok gue review yang lain, Buzz Lightyear gue review juga. Akhirnya kekumpul satu keluarga. Oh. Semenjak itu sih. Oke. Jadi awalnya tuh gara-gara punya bisnis tapi bangkrut. Dan kebanyakan waktu luang ya. Dan kebanyakan, ya iyalah ngapain lagi. Iya ya, benar-benar kita nggak boleh pergi juga. Gak boleh ngapa-ngapain. Satu-satunya Iya. yang bikin waras ngonten doang sih waktu itu. Dan akhirnya sekarang udah beneran kecemplung, Udah dan beneran koleksi kecemplung. mainannya sih, nggak main, nggak main-main nih. Alhamdulillah sih sekarang rasanya beli mainan bukan buang-buang duit. Tapi Karena jadi duit. Iya karena jadi duit sekarang. Ini karyawan-karyawan lo nih ya. Ini karyawan gue nih yang paling lama. Iya. Ini yang paling baru nih. Oh, ini anak baru Masih nih. probation dia. Oke. Masih probation. Nah, kalau Gea, pintu untuk menuju Gea yang sekarang di mana apa ya, mengumpulkan t-shirt dan juga barang-barang yang vintage itu awal mulanya gara-gara apa, Gea? Kalau buat gua awal mulanya gara-gara ngikutin laki gua. Ini oke sih Super Friends. Biasanya kalau misalnya pasangan yang cowoknya tuh ngumpulin mainan, t-shirt segala macam, peran cewek adalah Ngomel-ngomel, bener. nyetop. ini Iya. ngerem. Bener. Ngerem. Iya. Bener ya? Iya. Gitu ya Biasanya. Biasanya iya kan? gitu. Kayak Biasanya. contohnya gue waktu itu beli sepeda. Mm-mm. Ditanya lah sama pasangan gue karena sepedanya bentuknya udah ada nih. Dia nanya, "Kamu beli berapa tuh harganya?" Gue tuh udah kayak 1, 2, 3 detik mikir yang kayak jujur gak ya gitu. Akhirnya apa? Gue bohong. Oke. Gue bilang sekian. Itu aja udah bohong. Mahal amat. Padahal udah diturunin ya? Udah gue turunin itu sepertiga lah. Ini guys, bohongnya salah. Kenapa? Iya. Harusnya bohongnya gue dapat sepeda dari mana? Abis jawab nama-nama ikan. Waduh. Iya. Bener gak? Iya benar sih. Dia kan bisa dari siapa aja. Iya, benar, kan? benar. Bisa ikan apa aja lah, harus ikan Dan tongkol yang kan. nanya Iya. bisa siapa aja. Iya. Lu harusnya lu sama Iya. gue deh belajar bohong-bohong kayak gitu. Aduh, nextnya gue bilang gitu deh. Iya pokoknya si cewek tuh tugasnya untuk ngerem. Nggak Ngerem. salah juga. Iya. Supaya mungkin nggak kebablasan atau nggak boncos juga. Nah kalau lo berarti dua-duanya saling melengkapi ya. Iyalah. Gitulah. Apa yang bikin lo kena racun dari
pasangan lo waktu itu? Apakah dari kaos atau apa? Bukan, jadi dulu awalnya sekitar tahun 2010 lah kalau gua nggak salah inget gitu ya. Laki gue itu kan memang jualan collectible item gitu, tapi dia biasanya jual itu di marketplace luar. Oke. Jadi biasanya kan kalau dalam seminggu tuh adalah mungkin 4 hari gitu kami kerjanya ke pasar Rongsok gitu lah, pasar Loak gitu, pasar barang bekas. Biasanya dulu tuh kerjaan gua ngabisin duit dia doang. Dia nyari barang buat dijual. Kerjaan gua beli ya entah apa-apalah gitu yang enggak penting, biasa lah ya perempuan ya. Tas-tas gitu ya. Yang ada hubungannya sama barang-barang collectible berarti ya? Enggak ada, enggak jelas aja pokoknya. Sampai akhirnya dia bilang, "Ge, lu daripada beli-beli begituan, kenapa nggak beli barang yang memang lu suka, tapi di saat lu udah bosan makainya itu masih bisa jadi duit." Gitu loh. Itu bisa jadi duit. Emang bisa gitu? Ya bisa. Sama kayak aku juga beli barang juga kan yang bisa aku jual, yang ada harganya. Ya. Oh gitu ya. Ya udah, jadi akhirnya gue nggak ngabisin duit dia dulu, nggak ngabisin duit dia doang tuh. Kerjanya ikut ke pasar, jadi ikut juga gitu nyari barang-barang yang ada value-nya lah gitu. Oke. Awalnya Gimana dari situ. bisa tahu barang-barang yang nantinya harganya mungkin bisa berlipat-lipat ganda atau bisa jadi barang investasi gitu? Ada triknya nih. Nah, kalau gue ya biasanya sama lagi gue ya. Ini rahasia dapur kan nih? Enggak sih, enggak sih. Jadi boleh di-share nih ya. Boleh. Jadi misalnya gue ke pasar nih. Ada kegantung, anggaplah jaket gitu ya. Ada 15 nih kegantung nih. Yang pertama itu kan lu harus lihat yang mana sih yang lu paling suka di antara 15 model itu. Benar gak? Gitu. Wah yang ini nih yang gue suka nih. Udah gue cek-cek segala macam, gue taruh lagi. Gue pergi dulu tuh dari lapak itu. Luangin waktu sebentar buat ngecek. Cek toko sebelah. Bukan cek toko sebelah. Iya dong. Ngecek dulu dong. Iya. Bener gak? Iya. Ini brand ini model yang kayak gini. Oh harganya lumayan sekian. nih harganya nih. Oke. Baru balik lagi. Bu, berapa harganya? Segini boleh bisa segini kali. gak? Gitu dong. Oke. Udah, karena kita suka pakai di saat udah gue nggak mau pakai yang ini lagi, gue pengen jaket yang baru misalnya gitu. Ini kan bisa gue jual. Gitu. Dari situlah. Dari situ. Akhirnya sekarang pernah ngitung ada berapa yang dimiliki istilah kata yang barang-barang collectible-nya? Nggak pernah ngitung sih. Kak itu belinya di pasar berarti? Di pasar. Makanya tadi awalnya pertanyaan gue gitu. gimana caranya Awalnya dari bisa- pasar Oke. dulu. Terus cara ngecek itu asli atau enggaknya gimana kalau di pasar? Nah, itu ada cerita lagi tuh. Oh ada cerita lagi. Iya gimana Penasaran caranya? tau? Gue udah bahagia. Wah akhirnya aku dapat ini gitu dong pulang. Sambil menari-nari dengan penuh kegembiraan. Ternyata gitu di rumah dicek, laki gue bilang palsu. Oh langsung tahu. Dia langsung tahu Nah, ya. dia bilangnya, Gile. kenapa bisa palsu? Lihat dong, ini kan ininya ini. Lihat Tag-nya nih ini. yang di Yang aslinya. apa namanya? Di search engine lah misalnya gitu kan. Ini kan gini, ini kan gini. Ya, jadi gimana? Belinya segini lagi. Anggap aja uang sekolah. Anggap aja sedekah ya. Iya. Uang sekolah dulu deh kan, Uang kayak sekolah. kita kan supaya kita tahu. Iya, Kalau iya, enggak iya. tahu. Uang Iya belajar ya. benar. Iya. Uang belajar. Uang sekolah dulu kan. Iya, Awalnya iya. dari situ. Ya awalnya gara-gara ngikutin dia, terus dianya juga kesel kali ya, aku kerjanya ngikut memang tiap hari nemenin gitu Iya, kalau iya, dia iya. nyari barang, tapi entah ngapain gitu. Tapi ya terbukti emang barang-barang yang dimilikin sama kalian berdua juga barang-barang yang value-nya ada nilainya Ada gitu nilainya kan. ya. Lu pernah ngitung Matt? Mainan ada berapa? Kalau kan sebenarnya bisa dicek dari Iya. jumlah video YouTube juga kan. Iya. Video YouTube Karena sudah. semuanya lo review ya? Iya udah 400 sekian kalau nggak salah, nggak tahu ya apa 600 gue juga lupa ya. Wih. Iya. Tapi nggak semuanya dikoleksi juga sih. Mhm. Karena gua nggak berminat buat koleksi semuanya. Karena kan beberapa video itu dibuat emang buat penonton, bukan buat gua gitu kan. Jadi beberapa gua jual juga, bahkan banyak yang dijual. Oh. Karena gue ngerasa kayaknya nih lebih bisa dijaga sama orang lain ketimbang gue deh. Jadi mendingan dijual aja. Dan biasanya pun jualnya harga murah banget kalau gue ya. Oh gitu. Nah, karena gue kalau jual mainan biasanya nggak nyari untung. Yang penting ya udah kan udah dapat dari AdSense ya. Iya, iya. Yang penting subscriber gue juga bisa engage sama gue, bisa seneng juga. Mereka juga bisa punya kesempatan buat beli juga Iya. dengan harga yang lebih terjangkau. Biasanya kayak gitu sih. Parah barang-barang endorsannya Medi dijual-jualin. Enggak juga. Enggak endorsan. Ini endorsan loh ini. Ini iya. Ini endorsan loh ini. Nanti kita akan Nanti di ya sini kita deh. bahas ya. Iya. Tapi maksud gue kan tadi tuh Medi punya mainan 400 lebih. Iya sekitar segitu. Sekitar segitulah ya. Segitulah. Anggaplah 400 deh. Nah. Untuk bisa kayak punya
rasa sayang lebih sama mainan tertentu ada nggak? 400 kan milihnya agak susah ya. Iya susah. Kayak misalkan apakah lo paling sayang sama dia? Enggak juga. Tergantung kita interestnya kemana. Kalau gue kan emang suka Toy Story dari dulu. Iya, Ini baju iya. gue aja nih. Ada Iya. karakter Toy Story-nya kan. Emang suka. Forky namanya. Ya. Emang dari dulu suka Toy Story, makanya fokus gue lebih emang koleksi mainan-mainan Toy Story atau enggak mainan-mainan Marvel lah. Kayak Iron Man, Captain America, Spider-Man gitu-gitu. Kalau Transformers juga suka. Nah biasanya yang gak dikoleksi tuh kayak dulu pernah nge-review mainan perkoreaan ya, BT21. Itu mainan dari ini, karakter BTS. Boyband BTS. Ya. Kan gue gak suka. Beberapa gue kasih ponakan, beberapa gue jual. Kayak gitu-gitu. Jadi gak semua. Laku keras ya dijual ya. Laku keras pak. Iyalah. Laku keras. Iya. Itu sampai dulu gue review itu sampai di toko mainan habis. Karena emang bagus. Emang barangnya bagus. Iya. Jadi sekarang mungkin kalau ada yang jual karena emang udah langka, ya harganya juga bisa naik sih. Berarti lebih ke apa ya, sentimental value-nya yang membuat mainan lo yang menjadi kesayangan itu ya. Bener. Kalau Gia gitu juga gak? Misalkan kaos tertentu dari band A gitu, karena emang suka banget sama bandnya, jadi kesayangannya kaosnya itu. Iya dong. Iya ya. Semua bukan ada karena itu. nilainya sekarang jadi misalkan makin tinggi gitu. Enggak selalu soal nilai, kan ada yang memang dear to my heart. Bener. Ada juga yang memang ini gue beli karena ini gue tahu nih nanti bakal mahal banget. Itu ada investasi, sama. ada dong. Ada dong. Kalau di YouTube kayak gitu juga. Jadi kalau aku tahu ini bakal banyak yang nonton, ya aku beli gitu. Tapi bukan buat dikoleksi gitu. Iya, benar. Iya. Dari yang dibawa ini ada yang salah satu kaos kesayangan? Kaos kesayangan yang gue pakai. Wih, My Chemical Romance. Band favorit gue tuh. Iya. Ini dijual nih katanya, tapi Wadi Piro. Katanya mereka mau reuni dan tur lagi ya? Udah tur lagi. Cuman gue ngecekin terus tapi kayaknya belum ada yang deket-deket di kita. Deket-deket ya. Paling deket ada gak sih Asia gitu, gak tahu ya? Belum ada di Asia, nggak ada ke Asia. Gue masih cek terakhir masih belum ada ke Asia. Ini berarti not for sale? Atau beneran tadi Wani Piro? Sebenarnya kalau gue tuh ya, makanya gue bilang, gue jangan dibilang kolektor deh, bilang aja gue part time kolektor. Nih misalnya gue bilang ini kesayangan gue banget, terus tiba-tiba Medi bilang, Ge, gue tukar ini deh. Tukar ini ya? Misalnya gitu ya. Misalnya ya, apa gitu yang gue suka juga gitu ya, bisa jadi. Iya. Tapi ada juga yang memang kayaknya gak akan gue lepas deh, ada juga. Iya, sama-sama. Ada lah pastilah, karena kan ngumpulinnya juga karena rasa kecintaan juga kan, bukan emang. Itu yang gue gak akan lepas, itu sesuatu sebenarnya dari laki gue juga tuh punya kerja. Jadi kalau gue boleh cerita, gue punya satu poster Trainspotting. Wah. Yang giant size. Yang ya? giant itu kan yang satu kali 1,5 meter apa ya. Pokoknya yang gede aja, yang lebih gede. Keluar di semua negara kalau gak salah kan? Itu jadi ceritanya gini. Dulu suami gue tuh pernah cerita, dulu ada di toko kaset zaman aku kuliah di daerah di Bandung. Ada loh poster itu. Itu sekali seumur hidup aku lihat itu. Gila, dulu semua anak kecil, bukan anak kecil sorry. Tapi ya sih gue juga mengidolakan Trainspotting soalnya. Sedangkan waktu itu gue mungkin masih SMP. Itu kan, agak salah idolanya ya. Agak salah, kalau SMP agak salah. Tapi singkat cerita, jadi dia nyeritain itu terus aku gak pernah lihat aku gak pernah lihat Sampai terakhir kan kita kepo ya, yang mana sih gitu. Tapi memang gue cari gak pernah ada. Dan itu kita udah hunting lebih dari 10 tahun dan akhirnya gue dapet. Jadi itu poster khusus rilisan buat, kalau gua nggak salah ya, buat soundtracknya atau buat film yang di Kanada gitulah. Khusus dia poster itu tetap di printnya di UK, tapi dia cuma rilis itu untuk di Kanada. Dan itu kayak buat iklan doang gitu loh, bukan yang merchandise yang dijual gitu. Gua dapet dong akhirnya dari orang Kanada. Belum ada sebulan yang lalu. Akhirnya setelah belasan tahun ngejar itu, akhirnya makanya kalau ditanya sekarang apa yang nggak akan lu jual itu. Setengah mampus nyarinya. Gila. Belinya di e-commerce atau nggak ada? Kebetulan gue udah lihat postingan orang Kanada yang ngepost itu gue kejar bener-bener. Udah dijual ke gue, udah deh gue bayarin aja sampai akhirnya dapet gitu. Tapi dia tinggal di Indonesia orang Kanada? Enggak, dari Kanada. Oh berarti ngejar ke Kanada? Iya tapi kan dikirim. Dikirim ya. Oke. Gila itu. Gue dulu punya poster itu, Matt. Tapi gak segede gitu ya. Itu gede banget sih. Di kamar gue dulu waktu pas tinggal sama orang tua.
Waktu itu gue udah gak tinggal sama orang tua gue lagi. Terus gue datang ke rumah orang tua gue yang kayak, loh kok kamarnya udah rapi? Iya kotor, kamu udah gak tinggal sini juga. Mama cat aja. Posternya pada mana? Ya itu poster Trainspotting yang mereka berlima. Iya. Yang Tulisannya segini. orange. Iya. Ya. Yang kayak ukuran poster biasa lah gitu. Itu poster udah dilelang di Sotheby's yang itu. Berapa duit tuh harganya? Poster doang aja bisa Gila karena ya si Trainspotting itu emang langka dan banyak yang nyari. Ya. Dan yang Gila ukuran yang lu bilang tadi itu udah dilelang itu. Naik itu di lelangan Sotheby's. Aduh. Di UK. Bisa pensiun dini tuh padahal gue. Aku mau mewakili orang-orang yang pasti udah pengen komen ini. Kan itu bisa di print sendiri. Nah. Kenapa harganya? Itu dia. Tapi memang nggak poster aja ya, kayak kaos juga ada tulisan baru apa segala macam gitu. Tapi kita yang namanya penikmat kayak lu deh, masa iya ada mainan yang kayak tadi lu bilang apa ya? Woody tadi misalnya Woody gitu. Si Woody-nya tapi yang memang produksian sini memang lu mau atau yang memang dibikin sendiri gitu loh. Iya, tapi kalau mainan itu biasanya akan lebih susah buat dibikin lagi kan? Iya sih. Iya sih. Kalau dibandingin poster gitu bener, ya. kalau poster tuh gimana ya? Tinggal dicetak lagi gitu ya. Itu gimana cara menangkal argumen itu kalau ada? Kalau gue sih gimana kepuasan pribadi ya. Balik lagi gitu loh. Memang semuanya itu kayak tadi kita cerita deh kaos vintage gitu kan. Vintage dari tahun berapa gitu ya. Mungkin kan memang ada yang walaupun official dia kan di reprint ulang ya. Iya di isu lagi ya. Di isu lagi gitu kan. Walaupun dia tetap official, dia tetap license-nya sama gitu. Betul. Tapi kan balik lagi sih kalau gue sama laki gue apa ya, kayak nostalgia aja itu lagu di tahun segini. Kalau bisa gue dapet yang di tahun segini Kaos gitu yang sama, loh. di tahun segitu. Gitu. Itu balik Period lagi. correct ya. Oke. Nah sekarang kita lihat ke screen. Coba kasih tahu kenapa barang ini bisa dihargain mahal nih. Coba ya kita lihat ya. Kaos Adidas Run DMC. Harganya? Harganya 175 juta. Kaos loh itu? Kaos. Iya. Bisa DP rumah tuh kaos. Asli. Benar. Tuker baju ya? Gila loh. Bisa tuker mobil berarti ya. Menurut Gia kenapa kaos ini harganya bisa segitu? Brand sih ya Adidas gitu. Gue sebenarnya kurang paham juga. Tapi memang ada sih beberapa juga kayak Adidas kayak sepatu juga yang memang mahalnya minta ampun ya. Yang beda betul. Sama yang sekarang-sekarang gitu. Mungkin ini nggak tahu gue. Mungkin ini rilisan pertama. Mungkin ya. Karena gue nggak gitu paham sih kalau untuk kaos kayak kaos yang ini. Tapi ya bisa jadi aja karena gue juga ngalamin kok. Gue yang bikin virtual flea. Orang ngelelang, finishnya segitu-gituan juga gue ini kok ngelihat sendiri. Jadi ya bisa aja ya. Bisa aja, semua bisa aja. Mau Matt beli kaos harga segitu? Cepet aja enggak. Kita lanjut ke yang kedua, ini action figure Boba Fett. Harganya 8,5 miliar. Bukan DP lagi. Rumah di Jakarta Selatan ini. Ini villa di Canggu juga kebeli ini. Gue bisa bikin kosan 7 dari luar sana. Gue gak percaya sih. Boba Fett 8,5 M masa ini harganya. biasa aja tau. Sumpah dah. Bongkahan plastik aja. Iya sebenarnya. Gue aja yang review mainan bilang kayaknya enggak deh. Tapi dia kayak Toy Story kalau gak ada yang punya lagi kantor gitu dia hidup. Serem sih. Males sih. Apa mungkin dia cuma ada satu gitu mungkin? Enggak juga. Enggak. Enggak. Pasti kalau emang dia orisinil dari misalnya keluaran Mattel atau Hasbro gitu ya. Dia pasti mass produce. Karena gak mungkin dia ngeluarin mainan 1 biji 2 biji gitu. Kecuali kalau emang dia produsen artisan. Dia bikin emang dari seniman gitu loh. Iya. Tapi kalau kayak gini 8,5 sih ini udah ada tanda tangan Justin Bieber sih gue rasa belakangan nih kalau kita lihat ya. Iya. Gak mungkin. Iya lah 8,5 M banget nih. Gak mungkin ini. Gak mungkin percaya ya. gue. Gak percaya gue. Oke. Lanjut. Ini ada kaos apa Led Zeppelin ya? Led Zeppelin. Ringer shirt gitu. Ini 292 apa satunya 92 nih? Kayaknya beli satunya satu buy one get one kayaknya. Bukan 9 dapat 2 nih ya? Enggak. Ringer Led Zeppelin 92 juta. Yoi. Nggak tahu mungkin itu yang dipakai kali sama dia.
Iya gak sih Kak? Sama dia Iya aja kan sih. kalau 8,5 miliar gitu pasti kan ada sesuatu ya. Misalnya udah Iya. pernah Pasti. dipegang siapa ya? Michael Jackson gitu misalnya. Mungkin atau dia dulu bekas mainannya Michael Jackson Iya gitu kan? bisa Ya, jadi mungkin sih. aja. Karena kalau kayak tadi ya itu gak mungkin banget sih. Iya, iya, Gak iya. akan Kalau mungkin. 8,5 itu ya gak mungkin ya. Iya dan mungkin itu ya. bukan mainan yang artsy juga gitu loh. Oh bahkan Kayak, cukup banyak ditemuin lah ya walaupun Cukup banyak dengan, ditemuin. dengan produsen yang beda-beda gitu ya. sebanyak apa duitnya ya orang beli 8,5 miliar. Oke, lanjut ke Gundam. Gundam yang Oke. apa nih serinya nih? RX782 Gundam Fix Oh, dari Platinum. Platinum Oh, kali tuh. Platinum, make sense. bahannya. Harganya 3,5 miliar. Walaupun gak make sense juga sih sampai miliaran ya Platinum ya. Gila loh. Oh iya. Lu Gundam Eh, suka juga? Suka banget. Oke. Suka banget ngerakit Gundam. Nah ini kira-kira masuk akal gak harganya segini? Gundam itu value-nya emang terserah yang jual kadang. Karena biasanya kalau Gundam itu biasanya ya hasil jadinya itu one of a kind. Oh. Karena setiap potongan orang, setiap hasil Beda-beda. amplasan orang pasti beda-beda. Iya betul. Oke. Jadi ini lebih bisa dimaklumi walaupun Oh. masih menurut gue masih kurang masuk ya Iya, di, iya, di, iya. di akal gue gitu. Iya, Mungkin iya, di iya. akal orang kaya masuk sih, tapi di akal gue sih enggak ya. Tapi masih lebih bisa diterima ketimbang yang tadi. Karena ini kan kita ngerakit sendiri ya. Nah, Dan ini dari Platinum nggak gitu tahu ya. juga nih. Ini platinumnya itu hanya dia lapisin aja atau Oh. gimana? Karena kalau dari platinum bener-bener platinum gimana motongnya? Iya bener juga Iya sih. nggak ya. Iya juga sih. Iya iya. Ya, tapi biasanya Gundam itu emang harganya akan jauh lebih mahal ketika sudah dirakit. Ya. Kenapa? Karena biasanya semakin rapih dan semakin telaten si Gunpla buildernya, Ya. itu bakal semakin mahal. Oke. Karena tergantung, dia pasti one of a kind dibanding yang lain. Gak Hasilnya pernah ada pasti yang sama. beda-beda ya. Bener. Tapi berarti memang mahal kan? Gundam itu sebenarnya murah tau. Harga Entry grade-nya cuma 100 ribuan. Iya betul. Kalau yang paling atasnya bisa jutaan sih. Ya bisa jutaan. Ini 3,5 M. Tapi itu nggak CM, nggak juta dia. Iya makanya itu makanya agak kurang susah diterima. Ini yang lebih gokil lagi nih. Tapi Ini lebih bukan make sense. mainan. Lebih make sense 50 juta lah. Ini adalah kotak dari McD. BTS meal Lebih box. make sense Iya. Box malah. only ya kalau masih ada ayamnya Oh, sih. box only, oke. Baunya kayak apaan tuh ayamnya? Gue bilang lebih make sense, gue langsung ngatain diri sendiri lebih make sense pala lu itu cuma kertas doang ya. Iya, 50 makanya. juta. Ya, Gila. kemarin kan ada edisi yang mereka kolaps memang Ini ya. kenapa? Terus ini dikeluarin, ininya aja dijual 50 juta. Iya, ini bekasannya aja. Jadi makanannya udah dimakan sama sellernya. Nah kotaknya dijual 50 juta. Isinya ada nugget basi kali itu. Fosil. Tapi pada saat ini kan gue ngalamin juga nih hype-hype ini kan. Orang ngantri juga. Lu ngantri juga? Gue enggak, gue nggak suka BTS kan. Nah. Tapi banyak banget orang ngantri buat beli McD yang lagi collab sama BTS ini. Banyak banget. Tapi kalau gue bilang ini make sense loh. Soalnya gue pernah ngalamin. Heeh. Gue jual kacamata Oakley Madman Oke. yang tapi yang seri Ferrari. Heeh. Gue beli itu di optik di sini. Kan biasanya tuh di kayak di showcase-nya itu kan ada pajangan kayak tempat dia ditaruhin dari kayu itu loh yang Ferrari gitu, Oakley, terus ada warna merah gitu kan tempat dia didudukinnya gitu loh si kacamata. Jadi waktu pas gue beli itu kacamata gue bilang, udahlah itu case-nya si dudukannya kan lu nggak punya lagi, gue ambil aja lah sekalian. Ya udahlah bawalah karena gue beli kacamatanya gitu kan. Jadi gue foto nih mau diiklanin nih, mau dijual gitu. Kan sama tempat-tempatnya itu ya, sama si dudukannya itu. Ada bule yang ngechat, boleh nggak gue beli dudukannya aja? Bukan kacamatanya loh. Bukan. Dia udah punya kali kacamatanya. Jadi Iya mungkin juga. berapa ya kalau kita jual tuh? Maksudnya kan gue itu kan cuman buat kayak hangernya lah Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Kayak buat hangernya gitu. Gue bayarin deh $150. Kata, ya udah nggak apa-apa. Oh, $150. Kan gue dapetnya gratis ya. Iya, Dan gue betul, kan betul. mau jual kacamatanya. Gitu loh. Iya, Ada juga sih yang kayak Ada gitu. sih. Mungkin ini pasti ada juga Karena marketnya. Makanya dia banyak bikin juga kayak gitu. kolektor BTS kayak gini banyak. Iya, Semua Pasti. barang yang kolaborasi sama BTS itu Pasti. dikoleksi sama Iya, dia. iya. Ya kalau ada yang beli berarti ada pasarnya. Betul. Iya, Tapi ini benar. ada yang beli kan nih, kita nggak tahu nih. Nah, itu kita nggak tahu. 50 juta ya terserah yang naruh harga sih. Iya. sebenarnya. Masalahnya kan laku apa enggaknya itu pertanyaannya Laku apa kan. enggaknya itu, Iya, benar, iya, iya. Tadi kalau misalkan kacamata, akhirnya kacamatanya laku apa enggak? Enggak masih ada. Oh, masih ada. Kalau kacamata Oakley-nya Ian Kasela tuh harganya akan naik jauh gitu. Kacamata Oakley Ian Kasela ya. Oh dia Oakley ya? Dulu kan iya kan. Oh, iya. Kalau yang 90s itu lagi naik. Oh iya jangan. Iya. Dia tapi kan itu 2000-an. Ya bisa jadi dia Bisa pakai. jadi, ya, Tapi iya. ada juga sih yang memang walaupun di artikel
90s tapi tetap ada yang diproduksi ini. Tapi pasti selalu ada bedanya sih biasanya. Oke. Modelnya sedikit. Walaupun seri yang sama. Kalau tadi Gea kan hunting barangnya tadi di pasar gitu ya. Sekarang pun masih kayak gitu atau mungkin udah ada source yang beda lagi? Udah ada source. Udah ada? Udah ada. Udah ada lobangnya nih ya? Ada lah. Gak lubang-lubang banget lah. Iya. Yang penting ada kenalan lah gitu. Ada kenalan ada. Terus juga sekarang kadang-kadang kayak tadi kejadian si poster juga kan kita belinya dari luar gitu. Ada juga sih. Dan kan sekarang banyak juga yang memang kalau dulu kan mungkin harus ke pasar karena yang jual juga istilah kata nggak ada atau jarang gitu ya. Sekarang kan udah lebih banyak. Iya benar. Apakah jadi lebih memudahkan atau juga menjadi ancaman di saat yang bersamaan? Karena mungkin jadi banyak kompetitor. Kompetitor ya pasti ada aja ya. Iya. Namanya kita dagang nggak mungkin kita satu-satunya pedagang di dunia ini Pasti, yang hanya bener, jual bener. itu gitu kan. Iya. Tapi kalau memudahkan iya juga. Kalau gue bilang kenapa? Serunya tuh sebenarnya kan jadinya banyak temen ya. Iya. Banyak temen yang punya passion yang sama, yang punya kerjaan yang sama, yang bisa berbagi ilmu yang di apa ya kayak di segmen yang sama gitu loh. Lebih seru aja sih kalau sama gue. Ya, Oke. sih. Jadi sekarang lebih banyak nongkrong-nongkrongnya Dari cerita-cerita. nongkrong berubah menjadi teman kerja juga. Benar, ya benar, kan? benar. Jadi channel-channel juga, jadi link-link juga. Benar. Lo Met, kalau hunting mainan gitu di mana? Macem-macem sih. Ya. Mostly di e-commerce, tapi di Facebook juga banyak sebenarnya. Cuma ya hati-hati sih kalau nyari kayak gitu. Kenapa? Ya, takutnya Scam. Iya takutnya scam. Oh. Ada aja kan soalnya scam kan. Jadi biasanya kalau nyari di e-commerce ataupun di Facebook, kita cari tahu dulu reputasinya atau seenggaknya temen yang pernah beli. Ya. Dia trusted Oke. atau enggak gitu Ya, loh. ya. Supaya kita gak ketipu. Karena banyak banget yang kayak gitu-gitu. Oh, iya sih. Lebih sering online berarti ya kalau lo ya? Lebih iyalah sering ya. online. Iya lebih sering online sih. Kalau di rata-rata sih lebih sering online ketimbang offline sih. Biasanya offline tuh di event-event tertentu. Offline kan biasa paling ya pasar gembrong. Iya, ASMK tapi gitu kan. biasanya juga kayak di toko-toko ada tuh di BSD ya, kayak multi toys Oh gitu. iyalah. Ya kali gini di pasar gembrong. Ini enggak sih. Ya kali. Ditampur ya. Iya. Ampun. Ada sih tapi mungkin geraknya belum tentu sama ya. Iya bener. Iya. Kalau misalnya ditanya barang yang paling mahal yang lo punya, pasti lo sering banget ditanya dan mungkin agak, males ya jawabnya ntar ditonton sama orang pajak lagi. Apa-apa saya bayar kok. Tapi kalau misalkan barang yang mungkin lo dapatnya murah karena faktor keberuntungan lah atau koneksi atau apapun itu yang mungkin sebenarnya tuh harganya mahal di luaran, tapi lo dapatnya good deal banget. Ada nggak? Ada itu RC Toy Story ya. Jadi di Toy Story itu ada karakter yang emang dia remote control. Ya. Itu gue beli berapa ya? Kayaknya sekitar 3 apa 5 juta gitu. Nah sekarang itu di pasaran udah bisa 10, bisa 20. Wow. Saking langkanya. Ya, Karena ya, emang ya. pabriknya udah tutup. Oh. Jadi emang gak bisa didapetin lagi. Ya, ya. Karena udah gak diproduksi lagi. Harganya bisa naik berarti 4 kali lipat. 4 kali lipat. Cengli tuh mantep tuh. Bahkan ada yang lebih gila lagi. Dulu tuh ada mainan Toy Story juga namanya Dolly. Ini side character ya. Dia tuh sangat apa ya, screen time-nya dibanding sama Woody atau Buzz Jauh. dikit lah. Dia tuh cuma boneka tipis banget kayak boneka pipih gitu. Itu dulu paling harganya di bawah 500 ribu. Sekarang ada yang jual 20 juta. Oh shit. Ada aja sih, makanya tadi Iya, 50 iya, juta iya. lebih bisa diterima Iya, ya. iya. Iya. Ada aja. Padahal itu bener-bener boneka doang, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Iya, harganya bisa segitu. Kalau Gia ada gak Gia? Apa Kayak gitu. itu? Mungkin lo dapetinnya murah karena faktor keberuntungan. Atau mungkin dari teman atau gimana. Padahal sebenarnya di pasaran nih harga mahal nih. Ada lah pasti ada. Barangnya apa? Kemeja. Itu di pasar sih juga dapatnya. Oke. Kemeja sekali sama jaket sekali. Kalau si kemeja itu biasa lah ya, kemejanya kayak flanel gitu penuh. Boleh sebut merek di sini? Boleh lah, aman. Nah, Bathing Ape. Oke. Cuman gue bingung. Hmm. Di sini tuh di bagian sininya tuh kayak ada apa ya, tanda tangan atau apa gitu yang kayak di sablon gitu kan. Oke. Kita beli terus ngecek berhari-hari itu tanda tangan siapa, Siapa? ya kira-kira apa ya kira-kira tulisannya gitu, tapi nggak nemu. Jadi suami gue bilang, udahlah karena nggak tahu, taruh aja harga suka-suka, paling juga kalau ada yang suka nawar gitu kan. Paling dia juga masukin offer biasanya gitu kan. Ya. Itu zaman itu kita taruh harganya sekitar 1.000 apa ya kalau nggak salah, $1.000.
Gue beli itu nggak tahu 30.000, nggak tahu 40.000 lah Buset. pokoknya. Hah? Taunya Tanda tangan siapa? Pharrell Williams tuh gitu aja. nggak tahu itu tanda tangan Oh, siapa. sekarang nggak tahu berarti. Enggak. Oh masih misteri ya? Iya, tapi itu laku. Makanya kita jadinya udah berdansa ria Iya. berdua gitu. Bisa kayak gitu. Terus Oh. satu lagi juga ada yang jaket sih. Pernah nemu. Kalau itu ya itu karena kita kan baru awal-awal mungkin nggak gitu paham. Oh ternyata kalau yang brand ini, yang ini mahal kan Ya. ada yang kayak gitu ya. Value-nya lebih bagus gitu. Jaket juga ada beli. Itu juga walaupun kita nggak tahu itu sebenarnya jaket yang edisi yang mana. Cuman kan biasanya kalau kita sering ke pasar kan kita jadi kenal ya sama pedagang-pedagang Ya, yang di betul. situ gitu. Ya. Jadi kita bilang, kalau ada ini kasih tahu ya, Oh, dong, gitu kan. Dia ngasih tahu ada nih, udah disimpenin, ya udah kita bayarin aja gitu. Taunya sampai rumah kita cek, anjir itu mahal banget ternyata. Oh. Ternyata maksudnya itu salah satu apa ya kayak lini produk dari brand itu yang memang Premium mahal, gitu. yang premium gitu. Udah aja jual. Dulu iPhone 5 baru keluar jadi 2. Wah. Alhamdulillah. Di baru keluar iPhone 5 Nah, udah tapi iPhone 10. tapi itu cerita sukses dan bahagia Iya ya. betul. Cerita nggak enak juga ada Banyak ya pasti pasti yang namanya lah. kita Bener, dagang bener, Cerita gitu duka loh. juga pasti ada lah, Pasti. ya kan? Kalau nggak kayak gitu nggak belajar. Bener. Nah, ini dia tapi nih yang gue tunggu-tunggu dari tadi sebenarnya karena gue udah lihat di YouTube-nya Medi juga, cuman gue Nah, belum pernah iya, ngeliat iya. nih. langsung gimana pergerakannya. Coba Matt, presentasikan Matt. Ntar ya, kita nyalain dulu ya. Oh Oke. nyalain dulu. Wih. Oke. Ini harus diputar guys. Karena biar tahu blockingan dia. Oke. Oke. Ini muat gak nih? Kalau nggak muat gue jagain. Oke. Bismillah muat. Kita coba ya. Hey Megatron. What's wrong? Transform. Oke. Bisa gitu Kopi dong. gua. Nah. Keren kan? Keren banget kan? Gokil. Nih spesial ya yang Spesial. lagi nonton dan ulang tahun kita ucapin nih. Bisa. Coba. Hey Megatron. Hey Megatron. What's wrong? Happy birthday. I am the leader of the Decepticons, Megatron. If you are willing to join the Decepticons, I will wish you a happy birthday. Iya joget Keren deh kan? dong. Tapi keren kan? Joget deh dong. I can only treat you to my cannon barrel. Wush. Dang. Seru. Iya ketawa deh. Nyanyi Keren Jamrut banget nggak bisa di ulang tahun nyanyi Jamrut gitu Gak bisa Oh, Pak. nggak Gak bisa. Gue pikir bisa. Emang dalamnya AI. Oh, Gak iya, bisa iya. dia. Wah tapi tinggi juga ternyata ya. Tinggi banget. Tinggi banget. Oh, Tinggi banget. Tinggi banget. oke. Tinggi banget. Berapa inch kalau dia berdiri? Berapa ya? Ini kalau 30 Nah, cm nggak ada kan yang masih nyuruh, gini. gerak sendiri dia. Ya dia nafas ceritanya. Oh gitu. Dia cerita nafas. Oke. Bahkan kadang kalau dipegang dia marah. Tapi gak tahu di bagian mana. Jadi kadang kalau dipegang marah gitu. Cuman ini kayaknya lagi bagus deh moodnya. Oh Jadi bisa nggak marah. gitu. Bisa gitu ya? Tuh. What's wrong? Tuh. Gak suka dia dipegang. Oh. Nggak suka dipegang deh. Oh iya. Oke. Jadi ada sensor sentuhnya juga. Apa instruksi yang lo paling favorit? Sebenarnya instruksi terbanyak itu kalau misalnya kita konekin ke aplikasinya. Oke. Dari handphone. Oh, oke. Dia tuh bisa boxing, bisa... Oh nyerang bisa sih kalau mau dicoba ya. Coba. Hey Megatron. What's wrong? Attack. Decepticons, attack. Wush. Ini ngeri jatuh doang sih ini. Gokil banget ya? Gokil. Gue punya mainan Mandalorian. Waktu itu gue lagi di rumah, lagi sama kucing gue. Dia tuh yang di dadanya ada pencetannya, kalau misalkan lo pencet dia bersuara. Oke. Oke. Gue lagi nonton TV, samping gue kucing gue, tiba-tiba dia bunyi sendiri. Tak gitu kan kayak. Dan mainannya tuh karena gue dibawain dari luar, jadi ngomongnya bahasa Latin. Oh. Gue gak tau ngomong apaan sih. Gue sama kucing gue langsung nengok gitu yang, siapa yang mencet? Nyala sendiri. Nyala sendiri. Jadi pernah gak gitu? Enggak sih. Karena kan dia ini, gua turn off kan. Jadi pasti mati dia. Oke. Tapi gue punya juga tuh yang voice comment gini kepalanya si Deadpool. Oh itu bagus banget.
Dia bisa ngedip. Iya. Ya kan? Iya, Sama kalau dipanggil ngomel aja Bener, udah. kalau dipegang juga ngomel. Kalau dipegang, itu bagus banget Kak. Itu bagus Ada banget. itu. Itu bagus banget. Di rumah. Kalau cocok juga dilepas kali Iya harganya. dong. Aduh, kena juga nih jebakan Batman. Kita coba lagi ya, kita rubah jadi truk ya. Hey Megatron, What's wrong? convert. Keren abis sih, lihat nih. Gokil. Keren banget ya. Iya loh, keren serius banget. loh kalau yang ini. Leader of the Decepticons. Gokil sih. Ini dia. Ini mainan gini ya jelas yang punya emang orang dewasa sih, bukan anak kecil Iya, kan. iya. Iya lah, kadang suka marah-marah loh orang Iya. kayak, Bang bahasanya lebih halus dikit dong buat anak-anak. Anak-anak mana yang beli mainan Iya, begini iya, kan? gak ada. Orang Iya dewasa kan? udah pasti. Secara harga pun juga anak-anak kecil juga gak ada yang mampu lagi nih. Kadang juga suka kesel sih sama komen-komen kayak gitu. Iya, iya, Karena iya, kan iya. buat sign up YouTube aja atau menggunakan YouTube ya, itu minimal 13 tahun Iya, kan. betul. Iya. Kalau emang di bawah itu diarahin ke YouTube Kids sebenarnya. Iya, benar. Tapi ada aja orang tua yang marah-marah gitu. Gimana? Ini barang orang dewasa sebenarnya. Tapi setelah masuk ke video YouTube lo nih, Matt, apakah orang jadi banyak yang langsung yang nyari? Pasti. Banyak ya? Karena ini aja si Optimus Prime ini banyak banget yang nyari. Artis-artis pada ngechat kayak ini belinya di mana gitu. Pas dicari di tokonya udah nggak Nggak ada. ada. Dan harganya pun jadi naik. Dulu 15, sekarang bisa 20 juta. Buset. Kalau ini bisa ngapain? Sama bisa berubah juga. Oh coba lah. Mau coba juga? Iya Oke, dong. udah, yang coba ini dong. kita lihat. Kita mati dulu ya. Hey Iya, Megatron. Hey Megatron. What's wrong? Shut down. Peace. Bisa dia. Peace. Bisa dia. Dan dia udah recognize kita suara bisa. lo ya, jadi cuma Nggak lo juga, doang yang bisa. Semua orang bisa. Oh, oke. Oh tergantung komennya berarti ya. Benar. Oke. Ini kita coba, ini juga ada blockingannya. Jadi dia harus madep ke sini. Dan si voice over si Optimus Mau asli coba? tadi Mau kayaknya. coba ya. nggak? Coba. Coba ya. Dia pertama, Optimus Prime, gue gak bisa ngomong. Oke. Dia berubah. Optimus Prime, habis itu convert. Oke. Hey Optimus Prime, Greetings. convert. Gitu dong. Go. Keren banget kan. Eh, Hey Optimus Prime, Greetings. say hello. Weh. Dan dong. Oh. Hey Optimus Prime, Greetings. attack. Gak bisa dia. Megatron. Megatron must be stopped. No matter the cost. Oh, komennya harus Megatron. Iya. Oh. Hey Megatron. Hey Optimus Prime, Greetings. Decepticon. Autobots engage the enemy. Suaranya itu sih. Iya, renyah benar. banget, Iya, renyah iya, banget iya. suaranya. Suara voice over aslinya. Bener. Go. Hey Megatron mulu gua. Hey Optimus Prime, Greetings. move forward. Let's go. Jatuh gak nih? Tenang. Nutupin ini ya, nutupin muka lu kayaknya. Gak Hey, apa-apa lah, Optimus dia Prime. aja hostnya. Hey Optimus Prime, Greetings. move backwards. Move back. Jangan mundur bisa nggak? Gimana Oh, sih budak ya? kenapa Megatron dulu sih? Hey Optimus Prime. Wait. Hey Optimus Prime, Greetings. turn left. Eh. Kayak shuffle ya? Oh iya. Iya benar. Ini dia Optimus Prime. Gokil. Gokil banget ya? Gitu. Gue aja masih Nora loh gue. Iya. Gue aja masih Nora yang udah sering Gila lihat. sih. Si Megatron lebih tinggi sedikit tadi kayaknya Lebih ya. tinggi, lebih Iya. tinggi dia, lebih tinggi. Oke. Gila Gila sih sih, emang. gila. Ini apa ya? Lompatan teknologi sih menurut gue. Iyalah. Iya. Karena dari dulu nggak ada mainan Transformers Iya. yang berubah sendiri kayak di filmnya. Iya betul. Baru ini ya. Dan proporsional banget. Iya. Jadi bukan sekedar berubah tapi emang bentuk robotnya pun bagus gitu. Iya, Jadi iya, truk iya. pun juga bisa jalan dia. Bisa dikontrol pakai remote juga. Iya, iya. Keren banget sih. Gokil. Gokil ya. Kita berubahin lagi kali ya. Boleh dong. Boleh. Hey Optimus Prime, Greetings. transform. Koko Oh, kakek ada tuh suaranya. Iya. Wush. Keren Cakep. banget sih ini. Bisa nebeng balik sama dia juga gak? Nyetirin Bisa, gitu. bisa. Beli rokok juga bisa nih. Kalau tadi kan mainan Optimus dan Megatron setelah masuk review lo, Matt, kan harganya jadi naik. Orang banyak yang nyari. Nah kalau dari sisinya Gea, apa yang sekarang banyak orang nyari nih? Mungkin dari t-shirt,
Atau mungkin barang-barang collectible yang dikumpulin sama Gea deh. Bahkan kaos kayak Sade, Akira tuh masih banyak peminatnya? Masih ya? selalu ada. Cuman kalau sekarang kalau kaos sih masih tetap ada ya peminatnya. Ya. Tapi kalau gue sekarang kalau lu tanya, gue lagi gila poster. Poster? Film atau apa? Film, musik. Oh. Gue sekarang lagi tuh makanya akhirnya hunting setelah belasan tahun bisa dapat. Nah itu juga kita juga masih lagi berbahagia. Iya. Oke, jadi barang-barang yang udah pasti dicari sama orang kalau dari t-shirt vintage tuh kayak tadi misalkan nyebut Akira Sade iya, Nirvana gitu pasti masih iya. Masih. Kan? Apa yang sekarang masih agak biasa aja tapi prediksinya Gea mungkin berapa? 5 tahun lagi atau bahkan 3 tahun lagi bakal booming, ada gak? Kalau kaos. Coldplay bisa gak sih Kak? Apa? Coldplay bisa gak? Aku punya soalnya beli. Beli di jual Manchester lagi. Lebih pengen jual Bisa. Soalnya kemarin aja itu di saat mereka yang mau konser itu kan Coldplay itu lagi bener. hype banget juga harganya. Bener. Mendadak mendadak banyak yang nyari deh gitu. Jadi biasanya di mana banyak yang nyari, udah pasti harganya juga pasti. Berarti bermula dari merchandise yang mereka jual langsung di tempat gitu juga bisa ya? Bisa. Karena itu aku belinya di tempat. Oh Gila di luar negeri mahal banget. Iya, itu aja udah Iya. 600.000 apa beli? Gila. Iya. Padahal merchandise kaos Asli, biasa iya, aja asli iya, tapi iya. asli. Iya, Dan iya. di tiap negara dan kota beda desainnya. Iya. Oke. Jadi ada desain yang Manchester, ada Ya. desain yang Paris gitu misalnya, beda-beda dia. Pasti. Itu pasti. Terus juga kan lu belinya misalnya tahun ini. Kalau lu simpan 20 tahun lagi kan dia jadi vintage. Iya itu dia benar. Nah kalau gue punya pegangan hidup. Iya. Minimal kalau ada utang-utang nanti aman lah. Minimal 8,5 miliar ya. Kalau itu ya. Ih gila rumah di Jaksel. Coba dong kasih lihat ke Super Friends nih kaos-kaos yang dibawa hari ini apa aja nih Ge? Ini yang gue bawa yang menurut gue koleksian yang bukan dari value-nya ya, yang wow itu. Tapi kalau ini juga menurut gue sama suami gue ya, dari rarity-nya. Oke. Yang pertama itu juaranya Metallica. si Metallica. Wah. Lu tahu dong Metallica yang ini. Tahu dong. Kill 'Em Apa coba All. yang berbeda? Kill 'Em All nih. Apanya ya? Apa yang berbeda? Ini ada yang berbeda, makanya gue bilang kenapa ini. Biasanya Kill 'Em All artwork depannya bukan itu kan? Atau iya ya? Nah, Iya kan? dia kebalik. Harusnya ini yang di depan. Iya. Ini yang di belakang. Ya gitu. kan. Oh iya. Jadi kita cek-cek, kita ngulik-ngulik. Ini tuh bukan misprint, bukan salah di print atau apa gitu, atau bootleg juga enggak. Ini ada copyright ini official. Ini hanya dikeluarin di saat mereka tour di Amerika tahun 86. Oh. Buset loh bang. Tour si Kill 'Em All-nya. Ya. Nah, jadi 86. iya 86 dan Gue direncanain aja belum itu. Bokap nyokap lu belum ketemu bahkan tuh ya. gitu kalau yang ini. Itu udah berapa puluh tahun lalu berarti ya? 30. 86, 38 apa 39 ya, tahun yang lalu. Iya. Berarti kaos ini dibuat. Gile. Iya. Lanjut. Ini kaos Kiss sebenarnya bukan Acara rarity gosip. atau Iya. bukan. Aduh. Tapi ini adalah koleksi kaos paling tua yang gue punya. Oh, oke. Ini tahun 76. Oke. Ada copyrightnya di bawah. Ya. Ini pool party. Nah. Ini gue bawa karena memang kaosnya susah banget. Gue Oke. maksudnya cari artikelnya yang lain yang similar itu gak nemu. Ini pool party nomor 2. Ini Eazy-E sama Dr. Dre. Oh. Ini adalah party yang dibikin sama Ruthless recordnya mereka. Cuman ada pool party part 1 sama part 2. Ini punya gue yang part 2. Oke. Ini kenapa gue bawa? Ini kayaknya mirip sama yang sekarang lagi rame. Yaitu? Didi. Iya. Yang gitu-gituan. Ini dengan white partinya ya. Tapi ini ada pool party Iya, gitu iya. loh. Iya. Terus kalau yang part 1 gue ada beberapa kali lah lihat ada yang ini, ada yang punya. Tapi kalau si yang part 2 ini gue belum pernah lihat. Oke. Dan ini juga gue dapetnya di Indo loh. Oh iya? Iya dong. Dari kolektor juga? Enggak atau? kolektor, dari temen CS kita juga Oke. dagang. Dari teman-teman juga lah ya. Dari teman-teman. Oke. Ada tuh Wang Branded nama ininya. Iya. Nama Instagramnya. Keren-keren tuh koleksinya. Oke. Terus
tadi kita cerita soal merchandise yang rare ya. Ya. Lu tau Massive Attack dong? Tahu dong. Tahu ya, pasti tahu dong. Mezzanine Tour 98. Yes. Wow. Dan Massive Attack itu kan dikit banget yang ngeluarin officialnya ya. Ini yang gambarnya segede gini. Kayak Ini yang jersey tour ya. mereka. Iya, kayak jersey. Dan ini official. Dan ini official. Berapa Gue belum tuh pernah harganya lihat sekarang tuh? yang ini. Tapi baju-baju ini dipakai gak sih Kak? Dipakai dong. Dipakai. Dipakai Terus dong. cara ngerawatnya gimana? Kayak nyucinya atau apa gitu? Nyuci biasa aja lah. Gak ada yang spesial. Gak ada yang spesial. sebenarnya. Tapi kan harus ini kan, dijaga juga biar awet sablonannya. Iya, Terus iya. ininya nggak melar gitu. Ya kerah sih terutama Iya, sih. Iya, kalau iya, gua. iya. Sebenarnya kan kalau kayak ada kalau kita lihat 80s deh, jangan 90s. Itu biasanya bahannya itu kan kebanyakan 50-50 ya. 50-50 itu biasanya gak bisa melar. Oh, oke. Cuman makin lama dia makin tipis. Oke, semakin sering dicuci ya. Ya. Dia makin tipis. Tapi kalau dia 100% cotton kayak 90s dan sampai yang sekarang, ya itu bisa. Dia bisa melar lah gitu kita Ya, ya. bilang ya. Terus gue ada bawa juga. Nah ini superhero favorit kita. Asterix Asterix Obelix. Obelix sih. Obelix. Oh, iya, Ini iya. si Obelixnya nih. Ini dari tahun 84. Buset. Ini si Obelixnya nih. Ini superhero. Wih paling- keren. Jadi Jadi depan ada belakang. depan belakang. Iya, Depan iya. belakang. Nah, Ini kalau di teknik, gambar teknik nih ada tampak depan, tampak Yo. belakang. iya Yoi. benar. Ini official tahun 84. Maksudnya makanya gue bilang tadi ini yang gue bawa itu koleksi-koleksi yang menurut gue apa ya, gue banget lah. Iya, iya, iya. Bukan Jadi dari nggak- value-nya ya. bener, nggak selamanya band ya, nggak selamanya Enggak, kaos nggak band selamanya band, nggak selamanya band. Sama Vintage kayak ini lagi, aja kayak ya. satu lagi dong. Dumb and Dumber. ya. Oh, Oh, Jim Jim Carrey. Carrey dong, Iya. idola kita semua. Yoi. Ini film salah satu film tertolol dia sih menurut gue. Iya, Sesuai judul lah ya. Nah, jadi si Dumb and Dumber ini biasanya official merchandise itu kan Dumb and Dumber gitu doang kan. Nah, ini enggak, sama kayak si Obelix tadi, Dumb belakangnya Dumber. Nah, gitu loh. Jadi menurut gua apa ya? Gue belum pernah lihat aja yang itu. Ya. Makanya yang kayak gini-gini tuh biasanya masih kita keep, Ya. kita suka pakai-pakai gitu. dipakai Iya, ya, iya, ternyata iya. masih dipakai ya. Iya. Gua kira- Oke, kalau Gue gue pikir udah semuanya jadi dipakai. buat di rumah aja Bener, gitu. bener, bener. Jadi dipakai. fosil gitu. Iya. Enggak. Iya, Kita sayang semuanya juga dipakai. ya. Kita semuanya Masih dipakai. ternyata. Iya, iya. Ada nggak Kak tapi yang nggak dipakai gitu, yang kayak terlalu sayang nih untuk Iya. Kalau kaos. dipakai? Enggak sih, kayaknya Pasti semuanya dipakai dipakai. ya. Soalnya Semuanya kayak dipakai. jersey gitu ya. Iya. Ada aja orang yang udah beli Oh jersey iya. Nggak dipakai. nggak Iya, dipakai, dipajang aja udah. doang Bahkan gitu. ada yang dibingkai. Iya betul. Iya, iya. Kalau Iya. gue nggak ada sih, Nggak ada, pasti semuanya dipakai. dipakai sih. Nice sih. Malah kalau misalnya enggak yang ini jangan dijual, udah gue sayang banget, udah dipakai aja terus walaupun Iya. sampai rusak juga ya nggak apa-apa, tapi puas pakainya gitu loh. Kan sekarang orang banyak juga nih yang emang hunting kaos-kaos vintage gitu ya. Entah musik atau film atau apa. Dan tadi juga tuh kayak omongan kita di awal. Kadang kan orang ketika baru mulai mengkoleksi, baru mulai main. Gak tahu cara ngecek asli atau enggaknya Nah, gitu. iya. Nah kalau Gia sendiri sejauh mana mengedukasi orang-orang untuk ya memprioritaskan barang-barang yang asli gitu. Ngasih tahu cara-cara ngeceknya kah atau gimana? Kalau paling gampangnya sekarang ini kan ada ya, legitimate namanya. Kalau misalnya Apa kita itu kayak Website atau lembaga atau Oh. apa sih bilangnya? Gimana sih? Kita bisa cek legit sama mereka, Oke. berbayar. Oh berbayar. Berbayar. Oh, Jadi oke. mereka bisa ngegaransi apa yang mereka bilang Ya, gitu loh, karena itu berbayar. Oke. Jadi misalnya lu dapat ini kaos kayaknya kaos lama nih, kayaknya ya. ini nih gitu kan. Lu tapi nggak yakin karena lu juga nggak Ya. ngerti. Lu bisa kirim foto sedetail-detailnya sama mereka, ntar mereka yang bisa kurasiin itu legit atau enggak. Oh. Gitu loh. Oke, itu salah satunya berarti ya. Salah satunya. Oke. Tapi kalau kayak gue sama suami gue mungkin karena ya kita kan pakai kaos dari zaman sekolah ya. Ya. Gue kan sukanya gitu ya, cuma pakai Iya, iya, kaos gitu aja udah. Aha. Suami gue juga ternyata kayak gitu dari kecilnya aja. Jadi paling kan udah banyak yang dipegang ya. Ya, Nah, udah jadi tahu ya. kadang-kadang bisa tahu lah. Tapi walaupun nggak 100% ya. Ya, oke. Gitu. Jadi buat orang yang mungkin baru mulai start ngumpulin kayak Gea, emang harus ada tadi mungkin tuh uang sekolahnya dulu gitu ya. Bisa gitu. Tapi Biasanya lu belajar biasa, dari kesalahan gitu. tapi biasanya juga kan sekarang kan juga internet kan juga ini kayak googling Iya apa sih. segala macam kan kita bisa bandingin sih Iya, iya, gitu. iya. Nah, sekarang kan dari sisi kaos lokal banyak, merchandise musisi lokal banyak banget, mainan pun lokal juga sekarang kan banyak kan Matt ya. Banyak. Banyak. Lu melihat trennya gimana Matt? Kalau mainan itu yang lokal sebenarnya
bukan banyak ya, tapi ada. Dan kita nggak banyak sih sebenarnya. Nggak banyak sih, cuma ada. Ya. Tapi biasanya mereka itu balik lagi artisan, bukan yang mass produce kayak brand-brand besar kayak gitu. Ini sering banget gue shout out juga, namanya Dolanan Keren. Dia itu salah satu brand mainan yang suka bikin mainan official dari superhero Indonesia. Kayak Gundala, Gatot Kaca. Beberapa kali gue review juga lah. Terus kemarin juga ada Bardion. Bardion itu adalah tokusatsu asli Indonesia. Itu juga mereka bikin mainannya dan keren-keren sih. Karena emang mereka kan handmade banget ya. Jadi value-nya sebenarnya di situnya tuh. Gimana mereka nge-craft itu dari hulu ke hilir bener-bener sendiri. Bukan mainan pabrikan. Jadi dicat, terus dirakit sendiri apa segala macam. Jadi itu sih salah satu yang kita butuh banget support buat toy maker Indonesia, salah satu Dolanan Keren. Karena emang belum banyak. Iya betul. Kalah pasti sama brand-brand luar negeri yang emang mass produce, pabriknya udah di mana-mana. Biaya produksinya udah miliaran pasti. Sedangkan kita kan masih masih berkembang banget lah ya. Iya, setuju. Kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan dari merchandise band lokal gitu, menurut Gia, ada nggak mungkin band tertentu atau musisi tertentu yang merchandise-nya bisa jadi kayak gini nih value-nya, ada nggak? Sebenarnya kalau menurut gua, kalau dari value ya ada juga gue dengerin, kan kalau kebetulan gua ibu kos ya. Gue ibu kos. Nah jadi kalau kayak musisi-musisi lokal apa yang lagi hit sekarang, siapa yang lagi naik daun sekarang, biasanya gue kan suka ngobrol-ngobrol bareng mereka tuh. Nah kalau dari pengetahuan gue tadi cerita-cerita juga Ali ya kayaknya yang lagi merchandise-nya lagi itu ini. Laku banget soalnya. Laku banget kan katanya gitu. Jadi kalau menurut gue nantinya bakal kayak gini ya bisa aja, semuanya ya bisa aja. Soalnya kalau sekarang juga banyak band-band yang value-nya itu mahal banget, tapi sebenarnya di zamannya itu nggak gitu besar, gitu loh. Ya masih banyak juga. Itu kan juga dulunya bukan yang gede banget juga sebenarnya. Terus kayak ini deh, Temple of the Dog gitu misalnya, kita cerita. Temple of the Dog itu kan cuman band project kan ya. Udah gitu cuman satu album itu doang ya. Habis itu beres ya, hilang gitu aja. Tapi merchandise-nya sekarang gila banget gitu. Benar-benar. Si kaosnya. Dan cuman ada, setahu gue cuman ada ngeluarin satu doang tuh artikelnya. Karena mereka cuman satu album itu tuh udah beres tuh udah bubar aja. Hilang aja udah gitu doang kan. Tapi harganya jos banget itu. Gila sih. Makanya gue juga, ya mungkin karena itu lagi ya, balik lagi mungkin karena cuman ngeluarin merekanya cuman sebentar eksisnya, terus juga ngeluarin cuman satu itu dan mungkin nggak banyak, jadinya jarang, jadinya mahal gitu kan. Bisa jadi karena kayak gitu. Karena sebenarnya kan value itu nggak bisa, banyak faktor penentunya sih harga itu. Benar. Ya. Entah karena dia hype karena dipakai sama si Anu. Iya. Gitu kan, ada juga kayak gitu. Itu ngaruh banget tuh sama si pesohor mana gitu. Iya betul. Jadinya wah semuanya pengen punya yang kayak dia, jadi demand-nya banyak kan. Supply-nya gak banyak, jadi aja mahal gitu. Banyak lah faktornya gitu loh. Ketika ngomongin hobi mau apapun itu ya, gue rasa mahal murah udah relatif tuh. Udah rada bias gitu jadinya. Karena mungkin dari orang yang mengkoleksi, yang memang punya hobinya, lu punya kepuasan tersendiri yang mungkin orang yang di luar hobi itu kayak ngelihatnya, ngapain gitu ya? Sih lu beli itu harganya sekian. Udah gede masih beli mainan. Atau kayak beli kaos-kaos bekas harganya sekian. Ngapain sih, mendingan kaos baru aja yang kerahnya masih tebal ya gitu. Nah, tapi kan pasti semua orang, apalagi yang emang hobi kan punya alasannya. Yang mungkin gak dimengerti sama orang-orang yang tidak hobi. Kalau media apa Matt alasannya? Kalau alasan gue ya sesimpel ini aja sih, inner child gue yang belum terpuaskan. Pembalasan. Akhirnya sekarang, dulu sering banget kan soalnya ke toko mainan, masuk lihat-lihat. Di multi toys tuh suka banget. Iya kayak wah bagus ya, Hot Toys dulu masih 2 juta, 3 juta. Sekarang buset. Sekarang udah bisa 5 juta, 10 juta kan. Benar. Ya udah dulu kayak gitu aja kerjaan, masuk ke toko mainan, lihat-lihat, itu aja udah entertaining banget buat kita gitu. Kayak, Mbak boleh lihat yang itu gak? Ada kayak gitu, Mbak boleh lihat itu, dibawain. Ntar dulu deh Mbak, saya gak nyari yang ini gitu. Dulu terus pulang. Tapi dulu kan gak bisa beli ya. Nah sekarang bisa beli, rasanya apalagi sekarang bisa dijadiin pekerjaan ya. Rasanya double sih. Kebahagiaannya jadi double. Benar. Kalau buat gue esensinya itu. Mungkin kalau buat orang lain
buat gue punya hobi juga bisa jadi salah satu tujuan hidup ya. Kayak misalnya mereka punya barang yang mereka impi-impikan gitu. Ya. Akhirnya apa? Mereka nabung, mereka kerja keras. Akhirnya mereka punya Jadi motivasi ya. Iya, motivasi buat hidup. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapapun yang punya hobi sih. Ya. Kita nggak bisa ngejudge, ih ngapain dia beli gituan? Iya. Ih ngapain masuk koleksi jenglot? Iya, ada aja. Ada aja. Iya. Tapi kan kita nggak pernah tahu dia motivasinya seperti apa, masa kecilnya seperti apa. Jadi buat gue esensinya adalah balik lagi ke kebahagiaan masing-masing orang itu sih. Kalau gue emang suka Toy Story dan karakter-karakter Marvel lainnya, jadi gue suka banget koleksi itu. Apalagi sekarang bisa dijadiin pekerjaan. Dan gak cuma itu, jadi lapangan pekerjaan buat orang juga sih. Berarti udah jadi passion nih sekarang ya Matt ya? Udah jadi passion passion yang menghasilkan uang. Iya. Dan itu menurut gue privilege loh, ketika lo Sangat bisa sih. menjadikan passion dan menghasilkan. Sangat sih. Iya Makanya gue baca buku ya, nama bukunya tuh Ikigai. Ikigai itu adalah gaya hidup orang Jepang. Ya. Tepatnya di Okinawa. Yang dimana kalau diteliti itu ternyata banyak orang yang hidupnya bahagia dan mereka bisa hidup sampai 100 tahun. Rahasianya tuh di Ikigai ini. Ikigai itu irisan dari lu tuh sukanya apa. Terus orang-orang di dunia butuh ini atau enggak, lu jagonya di mana, sama orang-orang butuh tahu ini atau enggak. Nah, gue ngerasa gue ada di tengah-tengah itu. Gue ngerasa ini emang udah goals gue dari kecil gitu. Iya. Udah manifesting lo dari kecil nih hasilnya sekarang. Stat gue udah di Ikigai itu sih kalau gue ya. Jadi gue udah ke fulfill semuanya sih. Gue bisa beli mainan, orang bisa tahu informasi dari sini, terus juga gue bisa menghasilkan uang ya. What else gitu? Iya. Kalau gue udah super happy sih sama pekerjaan gue sekarang. Gokil. Dan tadi tuh balik lagi tuh, itu nggak semua orang bisa mendapatkan privilege itu gitu kan. Bener. Kalau Gia gimana Gia? Alasannya apa dan apakah sekarang karena udah jadi pekerjaan juga? Apakah udah jadi passion juga? Awalnya itu karena gue sama laki gue tuh sebenarnya gila shopping ya. Itu kan spending money terus ya. Tapi dengan kita ngelakuin hal yang kayak gini, kayak ya part time kolektor, gue juga penikmat, gue juga pedagang gitu. Kita kebetulan mungkin itu juga privilege gue ya. Gue laki bini punya kesenangan yang sama betul, jadi bisa interestnya sama gitu. Jadi kayak kalau gue boleh cerita, dulu pernah keluar negeri, biasanya belanja ini apapun gak selera lagi gitu loh. Jadi gak yang lihat ini, itu pokoknya mau dibeli. Ada kalau dulu kan kayak gitu ya. Jadi malah haus belanjanya itu tetap kita bisa dapetin. Gue tetap belanja. Tapi malah bikin gue makin kaya, bukan makin ngabisin duit gitu loh. Sama, iya rasanya kayak gitu sih. Kayak gitu rasanya gitu kan. Kalau Gia kan nama pasangannya emang saling mendukung. Lu? Kadang ini. Nah ini dia. Kan ada banyak cerita-cerita di luar tuh yang misalkan temen gue beli motor nggak dibawa pulang, taruhnya di bengkel di rumah temennya gitu. Jadi orang rumah nggak tahu kalau dia punya motor baru, bawa pulang platnya. Enggak nih bukan punya aku, punyanya Medi. Gitu. Sampai kan ada istilah SNI. Apa tuh? Sudah nanya istri. Oh iya benar. Iya kan? Ada kayak gitu. Iya. Terus ada juga yang prinsip hidupnya gue lebih baik minta maaf ketimbang minta izin. Iya benar. Ada aja kayak gitu. Lu gimana? Kalau gue untungnya suportif, justru dia bisa jadi rem yang tepat buat gue. Dia tahu kayaknya misalnya salah satu mainan terlalu mahal harganya dan kayaknya yang nonton juga nggak akan sebanyak itu karena ini sangat-sangat segmented gitu misalnya. Niche nih ya. Dia bisa tahu itu. Kadang bisa ngeraba kayak gitu juga. Dan gue pun juga bukan orang yang tipe shopping kalau aku. Kalau aku justru orangnya hemat banget sebenarnya. Makanya ini bisa beli mainan jadi pekerjaan tuh bener-bener privilege banget karena nggak ngerasa buang-buang duit gitu. Jadi nggak pernah dilarang banget sih, karena emang guanya juga jarang belanja. Kalau belanja pasti ada kebutuhannya atau pasti ada tujuannya pasti. Dan menjadi cuan. Bener. Itu dia akhirnya diizinin tuh, Matt. Akhirnya diizinin. Diizinin. Karena banyak juga di luar sana pasti super friends yang kayak bawa pulang barang apa yang kayak enggak sayang nih dijual lagi mahal. Ya. Oh gitu ya udah oke. Nah gitu. kalau gua nggak bisa kayak gitu. Karena gua ngerasanya kalau beli mainan ya udah dia barang aja. Dia nggak ada aliran uangnya, nggak ada nggak ada investasi apa-apa gitu. Kalau gua ngeliatnya, mungkin sebagian orang punya prinsip yang beda. Betul. Tapi kalau gua nggak melihat mainan sebagai investasi sih. Oke. Terakhir nih kasih tahu dong ke Super Friends mungkin yang pengen punya hobi dan menghasilkan di saat yang bersamaan seperti kalian ini. Kasih tahu gimana caranya punya hobi tapi menghasilkan. Yoi. Pertama cari tahu dulu hobinya apa. Ya. Karena kalau misalnya kita mulai dari yang kita nggak suka,
kita bisa berhenti tengah jalan. Benar, Ya nggak sih? setuju banget Iya gua. kan? Terus buat Super Friends juga selanjutnya, kalian tahu juga budget kalian berapa. Karena semua ini juga nggak, ya tiba-tiba semua mainan gue beli terus gue review, semuanya ada perhitungannya juga. Kira-kira kebutuhan primer kalian sudah terpenuhi atau belum? Kalau misalnya belum, kalian penuhi itu dulu. Kalau misalnya masih ada spare, boleh lah. Kita minimal ngonten lah. Kalau udah beli barang yang kalian suka, minimal dikontenin. Kan kita nggak pernah tahu ya, itu konten bakal naik atau enggak. Ya kan? Iya benar. Apalagi di zaman sekarang, ini zaman udah borderless banget. Semua orang bisa nonton konten lu. Mungkin presiden bisa nonton konten lu, nggak ada yang tahu. Iya benar. Karena sekarang kan algoritma sudah berubah, nggak kayak dulu. Sekarang orang nggak terkenal pun bisa terkenal dari konten-konten receh doang. Betul. Jadi minimal banget ya kalau misalnya pengen menghasilkan dari hobi, minimal dikontenin sih. Kalau dari gue kayak gitu sih. Oke. Kalau Gia gimana Gia? Kalau dari gua ya, ini buat Super Friend, gua setuju banget apa yang dibilang Medida tadi pertama ya. Ya. Semuanya lu harus cari dulu kira-kira yang lu suka banget tuh apa dulu deh. Ya. Dari situ lu bisa kembangin, benar kayak tadi mungkin konten. Ya. Kalau kayak gua mungkin sekalian dagang gitu ya. Betul. Mungkin lo buka toko atau apa Atau lo gitu buka ya nggak toko sih? atau apapun gitu. Cuman kalau pesan gua sih, kalau gua sama suami gua ya dari dulu selalu belilah sesuatu yang ada value-nya nantinya gitu loh. Jangan ya oke lah kayak gua gitu kan sukanya belanja. Tapi kalau belanja gitu aja abis itu gitu udah gak suka lagi, gak bisa dijadiin apa-apa, jadi tumpukan doang kan sayang. Sayang betul. Ya, Kan gitu. Lebih bagus kan alangkah baiknya apa yang lu beli itu nantinya bisa jadi uang lagi gitu. Betul. Apalagi bisa jadi uangnya lu belinya cepet jadi 200 kan seru ya. 2 kali lipat 2 ya. kali Mantap itu. lipat. Iya. Apalagi gitu. 8,5 miliar gitu. Nah itu dia. Terus kayak Gue bahas terus tuh sampai mati kayaknya. Gila, baju 8,5 miliar. jangan itu lagi deh 8,5 M. Dia Bisa shock banget gitu. kayaknya Iya, sama asli. 8,5 M. Kalau gue itu sih. Terus juga ada beberapa barang yang memang gue mungkin gak bisa dipakai. Kayak contohnya ini ya si kartu basket gue Trading ini. card, kartu basket Trading card Karim gue tuh. Abdul Jabbar. Karim Itu ada Abdul tanda Jabbar. ada tanda tangannya. Ada. Dan ini 1 of 1. Jadi di dunia cuman gue yang punya. Tapi berapa duit nah, itu? ini juga bukannya kayak tadi ya gue doyan belanja. Ada sesuatu yang bisa gue pakai. Ini kan gak bisa dipakai ya. Betul. Dan gak bisa juga dibawa kemana-mana dipamer-pamerin Bener, gitu ya. Dikalungin gitu jadi kayak nemtek gitu. Nah gitu kan gak bisa juga. Cuman ini menurut gua ini investment. Ya, Ini oke. investment terbaik gitu loh. Dari salah satu pemain NBA terbaik Iya. di sepanjang Sepanjang masa sejarah, lah ya. ya. Kalau menurut gua gitu loh. Jadi ya buat Super Friend ya gitulah. Yang penting intinya nomor 1 kulik dulu. Lu Iya, sebenarnya sukanya apa? apa sih Karena yang lu kalau suka yang bikin lu bahagia bener, gitu kalau loh. kita bohongin diri sendiri, ya nggak sih. Kalau kita jadi orang lain, misalnya aku nggak suka golf, tiba-tiba jadi koleksi ini Latah apa gitu namanya ya. koleksi Gitu, stick ha, golf, iya, stick iya. golf. Iya. Pasti kalau kita nggak suka di tengah jalan capek banget. Iya berhenti. Iya. Karena kita itu jadi bohongin diri sendiri dan orang itu lain. jadi beban. Jadi beban pasti. Tapi kalau lu ngerjain sesuatu yang lu suka kayak gini gitu belum laku-laku, gue happy aja Iya, gitu happy aja, liatnya. bener, Iya, Gue tuh bahagia gitu liatnya. Gak Setuju apa-apa banget, gak laku setuju juga banget. gitu. Ya sama minimal konten lah gratis. Iya benar. Modal handphone aja ada kameranya. Dan sekarang juga jualan juga gratis ya. Iya, bisa kayak gue live juga shopping tinggal, gitu. Iya, betul. Gue juga kan kerjanya juga live di Instagram gitu jualan gitu Iya, kan. iya, Ya udah gitu loh. Sebenarnya semuanya gampang. Paling Iya. susah itu ngelawan rasa malesnya doang. Itu Benar. dia. Gampang banget. Tinggal Benar. modal handphone. Gak usah beli mikrofon. Gak usah beli handphone mahal-mahal. Kita ngeliat orang live shopping juga dari handphone doang. Kan? Iya. Betul. Udah sesimpel itu doang. Udah bisa Ya menghasilkan gue duit juga sih live sekarang. Instagram udah gitu doang. Iya, Cuman begitu modal doang. ring light Iya, doang bener. udah Iya, beres. sama Gak usah sih. ada mikrofon, gak usah ada apa. Lebih ke motivasinya dan juga ngelawan rasa malasnya dan Betul. konsisten. Betul. Nah itu dia. Itu dia. Medi thank you banget, Gia juga thank you banget. Sama-sama. Semoga Thank you. koleksinya makin bertambah karena ketika koleksinya bertambah, cuannya juga Amin. bertambah. Amin. Super Friends juga thank you banget udah nonton, udah dengerin kita. Lo bisa subscribe di YouTube channelnya Super Talks untuk tahu banyak sekali episode yang menarik-menarik dan juga subscribe ke akun Spotify-nya Super Talks. Rio Wicaksono pamit. Gue Gea. Medi Renaldi juga pamit. Sampai ketemu di Super Talks berikutnya. Bye. Bye-bye.